Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlita Resti Aini. Saya dari kelas eksekutif dengan NPM 2022001014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus if pada WPS Office. Nah, di sini saya sudah mempunyai data rekap pembelian perhiasan bulan Oktober 2023, yakni ada nomor pembelian, namanya, kode, perhiasan, dan harga. Nah, untuk perhiasan sendiri ini akan diisi sebagai barang yang akan kita tahu dari kodenya. Ini bisa kita rumuskan dengan rumus sama dengan if C5, karena kode AN itu berada di tabel C5 ya. Kemudian sama dengan kita tanda kutip, kita tulis AN, kode AN ini, kemudian koma, kita beri penjelasan AN itu apa. Nah, karena di sini AN itu anting, maka saya ketik anting. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus lagi, yaitu if untuk kode KA itu kita masih di C5 karena masih menjelaskan yang di satu tabel itu. C5 sama dengan tanda kutip yaitu KA, kita beri penjelasan yaitu kalung. Kemudian yang terakhir kita if kemudian C5 sama dengan tanda kutip CI, tanda kutip, kemudian kita beri koma, tanda kutip lagi, penjelasan yaitu cincin. Nah, setelah ini kita enter saja. Nah, sudah muncul AN itu berarti anting. Nah, untuk yang lainnya kita tinggal copy saja atau biasa disebut salin ya. Terus setelah itu kita blok sampai ke D14, kemudian kita tempel. Nah, semua perhiasan sudah dijabarkan. Kemudian untuk memberi harga kita bisa menuliskan rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan if C5 sama dengan tanda kutip AN, tanda kutip, kemudian koma. Nah, ini kita beri harga. Kalau anting itu saya beri harga di 300.000. Kemudian kita beri rumus if lagi untuk C5 sama dengan tanda kutip KA atau kalung, saya beri harga di 600.000. Kemudian yang terakhir if C5 sama dengan tanda kutip CI, tanda kutip, kemudian kita beri harga 400.000. Kemudian kita enter. Nah, ini kan harga sudah tertera. Kemudian untuk yang pembelian 2 sampai 10 itu tinggal kita salin, kemudian kita blok dan ditempel. Nah, saya mau ini di rata tengah ya. Kita pencet format, kemudian perataan yang tengah. Kemudian ini kan untuk harga biasanya kita menggunakan simbol rupiah ya. Itu bisa kita rubah di alat, kemudian sel, format sel di angka, kemudian jenisnya kita ubah menjadi mata uang. Kemudian koma desimal kita rubah menjadi 0 dan simbol mata uangnya kita rubah menjadi rupiah Indonesia. Nah, ini sudah kita bisa lihat sampelnya udah Rp 300.000. Kemudian untuk total itu menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok dari E5 sampai E14, kemudian kita enter. Nah, untuk terbesar juga sama, kita bisa menggunakan rumus sama dengan maksimal, kemudian kita blok dari E5 sampai E14, kemudian kita enter. Untuk terkecil rumusnya ada di sama dengan minimal atau min, kemudian kita blok dari E5 sampai E14, kemudian kita enter. Nah, untuk rata-rata
rumusnya ada di sama dengan average. Kemudian kita blok dari E5 sampai E14. Nah, sudah. Kemudian kita rubah juga menjadi mata uang ya, ke alat, sel, format sel, angka, mata uang. Kemudian kode desimal kita rubah menjadi 0, simbol mata uang kita rubah menjadi Indonesia. Nah, ini adalah rekap pembelian yang sudah kita gunakan menggunakan rumus if tadi. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.